Salam saudara-saudara, kita bertemu kembali dalam saat teduh pagi. Saya Pendeta Arif. Kita bertemu dalam saat teduh Kamis 19 Agustus 2021. Sejenak kita akan merenungkan pergaulan yang memerdekakan. Dari Kejadian pasal 13 ayatnya yang ke-12. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman ini, mari saudara-saudara kita satu dalam doa, kita berdoa. Pada pagi saat ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu sebagai teduh pagi kami pada saat ini. Berkati kami Tuhan dalam kami berada di seputar firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, Kejadian pasal 13 ayatnya yang ke-12 firman Tuhan. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Saudara-saudara, pilihan Lot yang lebih suka tinggal di dekat Sodom, seharusnya dia tahu itu sangat berisiko tinggi. Apakah ia bisa bertahan sebagai orang benar ketika dia berada di lingkungan masyarakat yang tidak benar seperti Sodom? Pilihan Lot untuk berbaur dan bergaul dengan orang-orang Sodom tentu saja bukan masalah apabila ia membawa kebenaran ke dalamnya. Namun nyatanya, ia bukan membawa pengaruh, malah terpengaruh. Ya, bukan memperkaya kehidupan kota itu dengan sebuah kebenaran. Malah kota itu mempermiskin kehidupan rohani daripada Lot dengan segala kekayaan dan kemakmurannya. Walaupun dikatakan bahwa orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan, namun tetap saja Lot dia tidak peduli. Kalau sudah begini, masih mungkinkah kalau berdoa seperti yang diajarkan Yesus? Minta Tuhan agar jangan membawa kita ke dalam pencobaan. Sepertinya mustahil. Ia sendiri yang membuka peluang untuk kemudian masuknya daripada pencobaan itu ke dalam dirinya. Akhirnya kisah tragis itu terjadi. Bukan Lot yang kemudian menjadi garam atau bahkan menjadi terang. Malah istrinya sendiri yang kemudian menjadi justru tiang garam pada saat itu. Saudara-saudara, pertanyaan bagi kita. Dapatkah kita bergaul dan berbaur dengan siapa saja dimanapun kita berada? Sebenarnya bukan saja dapat, tetapi perlu. Dalam kapasitas kita sebagai orang-orang benar dalam keadaan di dunia ini merupakan amanat Kristus yang harus kita lakukan. Dalam kapasitas kita sebagai orang benar pergi ke dalam dunia, ini merupakan amanat Kristus. Kehadiran kita adalah kehadiran yang memerdekakan banyak orang dari dosa-dosa mereka. Karena itu, biarlah melalui kemerdekaan kita di dalam Kristus semakin terpancar kepada dunia sekitar kita, bahwa khususnya kepada bangsa kita ini. Asalkan kita selalu ingat prinsip seperti Rasul Paulus. Memang kami masih hidup di dalam dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dunia yang berdosa sesungguhnya menantikan kehadiran pembebasan yang benar. Ketika kebenaran masuk dunia, dunia dapat mengenal kebenaran dan mengalami kemerdekaan yang sejati. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur ya Tuhan, kami diingatkan untuk terus menjadi garam dan terang dunia di mana kami berada sebagai wujud kemerdekaan kami Tuhan. Berkati kami dan mampukan kami untuk menjadi garam dan terang dunia ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Demikian teduh pagi kita saat ini saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.